Shalom, selamat pagi, menjelang siang, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu pada hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023, di mana pada hari ini kita akan beribadah dan melakukan perjamuan kudus dari keluarga Warlord Ministry. Untuk itu jangan lupa sediakan roti dan anggur untuk perjamuan kudus, bisa juga biskuit atau teh atau sirup menggantikan anggur. Dan marilah kita fokus, kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa, oleh karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan. Pada hari ini, di pagi hari menjelang siang ini, kami dapat melakukan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Untuk itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah dan perjamuan kudus ini. Dan hadirlah Tuhan di rumah tempat tinggal Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah ini, dan hadirlah juga di House of Warlord di Sentul City. Jadilah ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Sekali lagi, Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku.
bagiku, selamanya kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidup di mesramu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Tetapi sebelumnya kita siapkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6 yang berjudul Kerajaan 1000 Tahun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada saat ini oleh kemurahan Tuhanlah kami bisa memberitakan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pedoman bagi kehidupan kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan pimpinan, tuntunan firman-Mu dan Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat menjadi pemenang-pemenang. Berfirmanlah ya Tuhan,
baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, kami bisa dipakai oleh Roh Kudus mulut perkataan hamba-Mu ini, dan bagi kami yang mendengarkan, kami bisa menerima dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wahyu pasal 20 ayat 1-6. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Ia mengikatnya selama 1000 tahun dan melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati lainnya tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia selama 1000 tahun. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, khotbah tentang kerajaan 1000 tahun ini pernah juga Warlot khotbahkan pada tahun 2020 ya, 3 tahun lalu. Di siang hari ini, hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023, kami mengulangi lagi karena pesan tentang kerajaan 1000 tahun ini sangat penting. Kalau kita betul-betul mengerti tujuan dan arti kerajaan 1000 tahun, kita yang hidup di akhir zaman ini tentu akan hidup dengan sepenuhnya dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Sebab apa yang kita buat sekarang akan berdampak juga sampai pada kerajaan 1000 tahun, ya. Nah, mari kita kembali ke firman Tuhan tadi yang kita baca, bahwa Rasul Yohanes melihat ada seorang malaikat turun dari sorga dan memegang kunci jurang maut. Dan malaikat ini dengan rantai besar di tangannya. Dia turun ke bumi, dia menangkap naga, yaitu si ular tua, yaitu iblis atau Satan. Dan malaikat ini mengikatnya dan membuang si Satan ini ke dalam jurang yang paling dalam, atau bahasa Alkitabnya Tartarus ya, atau Ebis, dan dia dipenjara di sana selama 1000 tahun. Kejadian ini terjadi setelah perang Armageddon yang minggu lalu kita khotbahkan ya, pada tanggal 16 Juli minggu lalu tahun 2023 tentang perang Armageddon. Jadi di akhir perang Armageddon itu si malaikat ini turun ya, dan menangkap iblis dan memenjarakan si iblis atau Satan ini di jurang paling dalam dan dikunci. Dia dipenjara selama 1000 tahun. Dan di bumi apa yang terjadi setelah perang Armageddon itu, kan ada yang masih hidup, ada yang sudah mati.
yang masih hidup setelah perang Armageddon itulah penduduk dunia yang masuk di kerajaan 1000 tahun. Ya. Dan di akhir perang Armageddon juga itu Tuhan turun dari surga dengan pasukannya. Dia memerangi yang musuh-musuh bangsa pilihan Tuhan, yaitu orang Israel yang secara dunia, dan orang Israel rohani, yaitu termasuk kita ya. Tuhan bela itu dan Tuhan kalahkan dengan pedang dari mulutnya ya. Dan kemudian malaikat tadi menangkap si ular tua itu dan memenjarakannya. Sedangkan antikris dan nabi palsu yang bergerak sampai di perang Armageddon itu dibuang ke api neraka ya. Itu sudah dibuang untuk selama-lamanya. Siapa itu? Yaitu antikris, nabi palsu, dan semua pengikut-pengikutnya. Kalau si iblis masuk di penjara, dan di penjara selama 1000 tahun di jurang yang paling dalam, di Tartarus ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, penduduk di kerajaan 1000 tahun itu adalah yang masih hidup setelah perang Armageddon. Perang Armageddon itu adalah perang dunia yang terakhir ya. Karena di situ terjadi peperangan besar, bangsa-bangsa yang berpihak kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang melawan bangsa Israel. Maka terjadi perang Armageddon ya. Dan setelah selesai perang itu, dimulailah pemerintahan kerajaan 1000 tahun yang kita baca tadi. Siapa yang menjadi pemerintahnya atau rajanya? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus turun ke bumi, dialah yang memerintah kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Dan letak pemerintahannya atau pusat pemerintahannya di kota Yerusalem yang ada di Israel sekarang. Ya. Dan Tuhan datang kedua kali ini untuk menghakimi, bukan lagi menyelamatkan ya. Waktu Tuhan datang pertama lahir di Bethlehem, itu Tuhan datang pertama ya, Tuhan Yesus, dia datang untuk menyelamatkan. Tetapi kedatangannya yang kedua kali setelah perang Armageddon itu untuk memerintah selama 1000 tahun dan menghakimi ya. Siapa yang salah akan dihakimi oleh Tuhan dengan keadilan ya. Dan pusat pemerintahan ada di Yerusalem, di negara Israel sekarang. Dan setiap bangsa seperti di Indonesia misalnya, ada juga pemerintahannya ya, tapi tentu pemerintahan setelah perang Armageddon itu. Dan janji Tuhan ada di Wahyu pasal 3 ya, tentang surat Rasul Yohanes kepada Jemaat di Laodikia. Di situ Tuhan berpesan kepada orang-orang percaya, barang siapa yang menang akan memerintah bersama aku. Tuhan Yesus katakan. Kapan saatnya memerintah bersama Tuhan? Di kerajaan 1000 tahun itu ya. Di kerajaan 1000 tahun itu Tuhan Yesus memerintah bersama-sama dengan kita yang mengalami pengangkatan ya. Siapa yang akan memerintah? Yang mengalami pengangkatan, rapture, dan yang kedua yang mati secara martir pada masa kesusahan besar 7 tahun. Siapa yang mati karena tidak menyangkal iman Tuhan kepada Tuhan, itu yang akan memerintah bersama-sama Tuhan Yesus ya. Dan disitulah kemungkinan besar kalau melihat nubuat di perjanjian lama, Daud juga Raja Daud turun ke bumi dan dia ikut memerintah di bangsa Israel. Ada nubuatnya ya di kitab Yesaya, Yeremia. Daud akan turun lagi memerintah Israel. Padahal waktu ditulis itu kitab Yesaya, Yeremia, Daud sudah meninggal kan. Tapi dinubuatkan dia akan memerintah lagi bangsa Israel. Tetapi yang memerintah seluruh dunia Tuhan Yesus ya. Dia adalah the King of the Kings, raja atas segala raja.
Apalagi yang menjadi ciri kerajaan 1000 tahun? Kita perlu tahu, yaitu pada waktu itu Tuhan akan memerintah dengan keadilan penuh, ya. Karena Dia datang untuk menghakimi. Dia bukan datang lagi untuk menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus ingat, pada waktu selesai perang Armageddon, Tuhan Yesus memerintah kerajaan 1000 tahun. Tentu yang masih hidup itu pada kerajaan 1000 tahun nanti, yang perpindahan dari perang Armageddon, ada juga yang belum percaya Tuhan Yesus, ya, dari negara-negara lain. Kan itu terjadi perang dunia, ya, tetapi mereka masih hidup. Itulah yang berpindah ke kerajaan 1000 tahun, tetapi mereka masih tubuh alami karena mereka tidak mengalami pengangkatan, ya. Kalau kita mengalami pengangkatan, kita turun lagi bersama Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun, kita sudah memiliki tubuh mulia seperti tubuh Tuhan Yesus waktu kebangkitannya. Nah, ada hamba Tuhan berkata, kalau kita sudah punya tubuh kemuliaan, kita makan apa saja, kita tidak takut hipertensi. Kita tidak usah takut lagi kolesterol. Misalnya kita makan donat banyak-banyak, tidak usah takut, nanti hipertensi. Karena kita punya tubuh kemuliaan yang tidak bisa diserang penyakit. Ya, penyakit apa saja, itu kelebihannya orang-orang yang mengalami pengangkatan. Jadi, Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik, marilah kita hidup kudus, kita hidup benar. Caranya kita harus rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan melakukan. Jadi bukan cuma baca, ya, kita juga melakukan firman Tuhan dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka percayalah, pada waktu peristiwa pengangkatan Tuhan Yesus datang, kita akan terangkat. Dan kita sekejap dirubah waktu pengangkatan itu menjadi memiliki tubuh kemuliaan. Kita sudah bahas dalam khotbah pengangkatan bahwa jika pada peristiwa pengangkatan itu kita sudah mati, kita dibangkitkan lagi, tubuh kita yang mungkin sudah jadi tulang atau sudah barusan mati tadi, diubahkan Tuhan dengan sekejap dengan tubuh kemuliaan. Dan sejak itu tubuh kita luar biasa, ya, secara tubuh, ya. Dan ketika turun pada kerajaan 1000 tahun di bumi, kita sudah dengan tubuh kemuliaan. Lain lagi penduduk yang waktu perang Armageddon, mereka masih hidup dan masuk kerajaan 1000 tahun. Lain, karena mereka masih tubuh natural, seperti tubuh kita sekarang, ya. Jadi mereka masih bisa kena penyakit, ya. Tetapi kita harus ingat, pada waktu itu iblis sudah dirantai, iblis sudah dipenjara. Jadi jangan orang berkata, oh, saya berdosa karena iblis yang goda atau iblis yang mempengaruhi saya. Pada kerajaan 1000 tahun tidak ada iblis lagi. Tetapi manusia masih banyak kan yang belum percaya Tuhan Yesus waktu perpindahan dari setelah perang Armageddon. Nah, dan mereka ini nanti yang akan beranak cucu. Bayangkan, ya, kerajaan 1000 tahun itu 1000 tahun lamanya, ya. 1000 tahun. Dan menurut kitab Yesaya, di perjanjian lama juga sudah dinubuatkan ini kerajaan 1000 tahun, ya. Di kitab Nabi Yesaya tertulis, di Yesaya 65, pada waktu itu anak-anak kecil akan bermain-main dengan singa, bermain-main dengan ular kobra. Jadi gini, binatang-binatang yang sekarang binatang buas seperti singa, ular kobra, apalagi yang buas-buas itu akan menjadi seperti binatang-binatang waktu diciptakan di Taman Eden. Tuhan pulihkan kembali, mereka cuma makan daun-daunan. Jadi mereka tidak pemakan daging lagi. Makanya anak-anak biar bermain dengan singa, main dengan ular kobra, bisa nanti di kerajaan 1000 tahun. Hebat, ya. Jadi di kerajaan 1000 tahun itu manusia betul dipulihkan. Tapi ingat, masih banyak karena perpindahan dari bangsa-bangsa lain yang masih hidup setelah perang Armageddon, masih banyak yang belum percaya Tuhan Yesus. Makanya kalau kita sekarang misalnya jadi pemberita firman, menjadi suka konseling,
itu tetap dipakai Tuhan pada kerajaan 1000 tahun. Untuk pengusir setan tidak dipakai lagi karena setan sudah dipenjara ya, setan sudah tidak ada. Tetapi yang mengetahui firman, pemberita firman kayak Opa sekarang akan dipakai di kerajaan 1000 tahun untuk memberitakan Injil juga kepada bangsa-bangsa yang belum percaya ya. Kan ini sudah perpindahan dari kerajaan perang Armageddon, itu banyak bangsa-bangsa yang belum percaya ya. Jadi itu perlu diberitakan Injil. Dan di bacaan kita tadi, pada akhir masa 1000 tahun iblis dilepaskan untuk sesaat, tidak lama. Dan waktu iblis dilepaskan dari penjaranya, ternyata dia masih bisa pengaruhi manusia yang ada di kerajaan 1000 tahun. Makanya perlu pemberitaan Injil ya. Perlu pengajaran firman di kerajaan 1000 tahun seperti sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu iblis pengaruhi banyak orang di kerajaan 1000 tahun dan dikatakan situ jumlahnya seperti pasir di laut. Jadi masih banyak lagi orang terpengaruh iblis padahal baru dilepas dari penjaranya ya. Dan kemudian terjadilah penyerbuan kepada bangsa yang percaya Tuhan dan mereka terkepung di kota Yerusalem. Tuhan turun dari surga, Tuhan mengirim api dari surga dan matilah musuh-musuh Tuhan ya. Dan iblis ditangkap lagi bukan untuk dipenjara, tetapi dibuang ke neraka sampai selama-lamanya. Di sana bersama nabi palsu, bersama antikris yang sudah masuk duluan dengan semua pengikut iblis. Dan kita kalau hidup benar, kita akan lanjut dalam kerajaan 1000 tahun. Dan salah satu ciri kerajaan 1000 tahun, orang-orang akan berumur panjang. Di kitab Yesaya dikatakan, kalau kita meninggal di usia 100 tahun, jadi manusia bisa lebih 100 tahun ya, itu katanya sakit dan kena kutuk. Jadi masih ada kutuk lagi di kerajaan 1000 tahun ya. Kalau kita meninggal umur 100 di kerajaan 1000 tahun, itu kena kutuk. Tapi kita kalau sudah mengalami pengangkatan tidak akan meninggal lagi. Jadi itu bukan bagian kita. Kan kita sudah punya tubuh kemuliaan. Jadi apa maksud pelajaran kerajaan 1000 tahun ini? Bahwa kita ingat, kalau kita hidup menang seperti di kitab Wahyu pasal 3 tentang nasihat kepada jemaat di Laodikia, kita jangan hidup suam-suam kuku dari sekarang. Kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan. Kita harus on fire ya, on fire terus. Jangan suam-suam kuku. Itu Tuhan akan muntahkan ya, dan kita tidak akan mengalami pengangkatan. Kalau tidak mengalami pengangkatan, jelas kita tidak memiliki tubuh kemuliaan dan kita tidak akan masuk di kerajaan 1000 tahun. Kita masuk di kerajaan neraka. Itu yang pertama ya, pelajaran pertama, kita harus hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan mulai saat ini. Sampai peristiwa pengangkatan, Tuhan dapati kita tetap setia. Ya, itu yang bisa Opa atau saya sampaikan tentang kerajaan 1000 tahun. Semoga kita mengalami pengangkatannya. Nanti Oma Palar yang akan lanjutkan untuk menambah apa yang masih kurang ya. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, teman-teman Warlot. Kita jumpa lagi pada siang hari ini. Saya melanjutkan sedikit apa yang Opa katakan tadi, menambah pengertiannya. Kita membaca mengenai kerajaan 1000 tahun. Banyak buku yang saya baca juga, banyak mendengar dari Opa bahwa kerajaan 1000 tahun, saya tidak mengulang yang Opa katakan tadi, tapi saya sedikit mau katakan, merenungkan kenapa kerajaan 1000 tahun. Ya, kenapa Tuhan, kalau diteliti itu ada pengetahuan bagi kita yang mau meneliti, pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan atau yang mau menyelidiki firman Tuhan, itu ada alasan kenapa 1000 tahun. Saya tidak terlalu mengetahuinya, tapi banyak saya mendengar
dan saya merenungkan bahwa kerajaan 1000 tahun itu terjadi. Sedikit merenungkan bahwa di situ Tuhan mau menyatakan pada dunia. Salah satunya, ada beberapa yang saya renungkan. Yang pertama, Tuhan mau buktikan bagaimana Tuhan sendiri yang memerintah di satu kerajaan yang besar, yaitu ciptaannya. Bagaimana dia mau tunjukkan saat dia adalah pemerintah raja yang sangat adil. Dia mau buktikan kebesarannya, dia mau buktikan apa maksud apa maksud Tuhan menciptakan kita manusia dan sisi bumi ini. Yang kedua, bahwa ada juga yang mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun adalah masa bulan madu kita bersama Tuhan. Khususnya anak-anak Tuhan yang penuh dengan baju kemuliaan, penuh dengan urapan besar. Bagaimana bisa membedakan orang-orang yang Tuhan pilih, yang memerintah, duduk memerintah bersama Dia. Dan itu semua kita sudah dengar, itu terutama ada di perjanjian baru, bahwa Tuhan akan memberikan hadiah memerintah 10 kota, 5 kota dan sebagainya. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari tahu ini di rumah. Tapi itulah Tuhan, ya. Waktu untuk mengatakan 1000 tahun saya tidak lagi panjang. Sudah sekian lama kita mengupas wahyu, sekian lama kita belajar firman bersama-sama. Saya percaya Bapak Ibu di rumah mengatakan, kita pantas untuk mengatakan dalam kesetiaan Tuhan bagi anak-anaknya, apa yang Dia katakan di firman-Nya itulah bukti di kerajaan 1000 tahun, ya. Bagi Dia bukti mengatakan bahwa apa yang Dia buat, Dia ciptakan dengan maksud apa, semua terbukti di kerajaan 1000 tahun. Itulah kehidupan yang hakiki yang Tuhan berikan, Tuhan di semua ciptaannya. Di situ kita akan menikmati suatu damai sejahtera yang benar-benar damai sejahtera, sukacita bersama Tuhan kita yang menciptakan bumi ini. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ada juga orang-orang yang tidak, yang waktu peperangan Armageddon itu masih ada. Itu di situ katakan tadi bahwa iblis sudah tidak ada. Di sini kita bisa melihat di situ. Kalau kita ada bersama-sama di kerajaan 1000 tahun itu. Bagaimana perbedaan antara manusia yang Tuhan, yang setia pada Tuhan, dan yang ada yang tinggal tapi bersama-sama dengan kita di 1000 tahun. Mereka belum masuk dalam kemuliaan Tuhan di surga yang kita turun bersama, mereka tidak, mereka ada. Di situ kita bisa melihat perbedaannya. Di situ kita melihat bagaimana Tuhan, pernyataan Tuhan yang kita lihat, yang betul-betul Tuhan yang memerintah. Di saat kita mengikuti, kita taat, dan yang tidak taat. Saya tidak mengatakan tidak taat. Taat itu setelah kita turun dari surga bersama-sama Tuhan untuk masuk ke kerajaan surga. Tapi bagaimana orang yang tertinggal, ada yang tertinggal di bumi setelah melewati masa perang Armageddon, tapi mereka tinggal. Disitulah kita bisa saya renungkan, saya bayangkan kita duduk bersama di bumi yang bukan di bumi yang baru, di kerajaan 1000 tahun, ya. Benar-benar itu kita bisa menikmati apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan. Dan bagi yang jelas, bila Tuhan berfirman, yang kita baca selama ini, yang kita percaya adalah firman-Nya, itu semua menjadi kenyataan di kerajaan 1000 tahun. Sebelum masa sudah mendekati masa ini, dan sebelum masa ini sudah berapa ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun, bahkan sampai kita tiba, itu perlu perjuangan hanya untuk kesetiaan kita pada Tuhan. Tuhan katakan setialah, dan Tuhan katakan apabila kita setia,
kita akan menikmati hidup bersama Dia. Di situ ada pemerintahan Tuhan, adil di atas keadilan. Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu di rumah, saya tidak panjang untuk firman hari ini. Mari kita berjuang. Berjuang bukan sendiri, ada Tuhan. Kita taat, kita setia. Bagaimana kita melihat kesetiaan Tuhan? Saya ulangi lagi, untuk kita hidup setia dan lebih mudah menghadapi kehidupan ini, kita selalu hidup bersama Tuhan. Carilah pribadinya, di situ kesetiaan itu akan berbunga, berwujud dengan ada pernyataan Tuhan di tengah-tengah perjuangan hidup kita di bumi ini sekarang ini, akan memasuki masa akhir masa kehidupan dunia ini. Di situ juga kita akan disegarkan. Tuhan menyegarkan kita. Ada naik turun, seperti kata naik turun kehidupan, tapi sebenarnya di situ Tuhan mau menyatakan, engkau setia, Tuhan akan tetap setia, dan ada hal-hal yang Tuhan berikan dalam kesetiaan itu. Ada bukti, dan malam ini terbukti, dan siang ini terbukti lagi pembacaan kita bahwa kesetiaan yang lebih hakiki itu akan kita nikmati setelah kita masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Mari kuatkan iman kita. Kita bersandar tetap hidup kita pada Tuhan. Ya, kita berjalan di dalam ketaatannya, maka kebahagiaan yang hakiki yang kita dapatkan pada siang hari ini, kita akan nikmati bersama Tuhan. Hanya itu yang saya bisa katakan. Saya himbau tetap, mari Bapak Ibu, di dalam kesetiaan itu kita akan menerima janji-janji Tuhan. Hanya itu, sangat singkat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu di minggu depan. Amin. Maranatha. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah pemberitaan firman Tuhan tadi mengenai kerajaan 1000 tahun, untuk itu marilah kita selalu tetap berjaga-jaga dan berdoa dan rajin membaca firman Tuhan serta melakukannya. Dan marilah kita laksanakan sekarang salah satu perintah Tuhan Yesus, yaitu melaksanakan perjamuan kudus sampai saat Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itu, siapkanlah roti dan anggur atau biskuit, teh atau sirup, dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Sorgawi buat firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kerajaan 1000 tahun yang akan terjadi setelah masa pengangkatan. Tetapi kami sudah harus berjaga-jaga mulai saat ini supaya kami nanti masuk kategori apakah masuk kategori kambing dan domba atau akan memerintah di kerajaan 1000 tahun bersama Tuhan Yesus, atau sebagai warga negara biasa di kerajaan 1000 tahun. Untuk itu Tuhan, kami mau melaksanakan salah satu perintah-Mu, yaitu melakukan perjamuan kudus. Untuk itu Bapa, sekali lagi kami mohon ampunilah dosa salah kami. Kami juga mengampuni sesama kami, dan sucikanlah kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga kami layak untuk menerima roti anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Berkatilah roti anggur atau apapun yang dipakai oleh Bapak Ibu saudara-saudari di rumah tempat masing-masing. Berkati dan kuduskanlah roti anggur, biskuit, teh, sirup, sehingga layak dipakai dalam perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to
Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sudah terima roti atau hosti dan anggur perjamuan kudus. Kalau di hosti atau roti perjamuan kudus ada firman-Nya, silakan dibaca masing-masing. Dan kami juga yang ada di House of Farol Sentul City akan baca. Dan firman Tuhan pada hari ini adalah pesan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan kita semua, dan lebih khusus lagi buat keluarga Warlot Ministry. Silakan dibaca ya. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lukas 6 ayat 38a. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa padamu. Akhir Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi pesan buat keluarga Warlot khususnya ya, dan masing-masing sesuai firman itu adalah pesan kepada masing-masing pribadi. Kalau khusus buat Warlot, pesan Tuhan, janganlah kita kalah kepada kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yaitu kita harus bersandar pada apa? Pimpinan Roh Kudus dan tuntunan firman. Maka dengan demikian kita bisa kalahkan kejahatan. Kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus atau Tuhan, kita bisa kalah ya. Jadi harus andalkan Roh Kudus dan ikuti tuntunan firman Tuhan. Kemudian apa tadi? Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Setelah kita mengalahkan kejahatannya, Tuhan tentu memberikan kita berkat-berkat. Dan berkat yang kita terima itu, kita juga harus persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan apa itu? Untuk pelayanan di gereja, di persekutuan, atau pemberitaan Injil. Mungkin kita tidak langsung memberitakan Injil, tetapi dengan apa yang kita punya, kita persembahkan, itu Tuhan perhitungkan. Tuhan perhitungkan persembahan kita itu. Dan yang berikut, yang ketiga, apa? Dalam hatiku aku. Ya, setelah kita melakukan tadi, jauhi kejahatan, jangan kalah, kita mempersembahkan apa yang kita punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan apa? Dalam hati kita ya. Jangan Dalam kita. hatiku aku menyimpan segala janjimu. Dalam hati kita selalu menyimpan firman Tuhan. Janji-janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Seperti apa? Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu contohnya. Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Banyak janji-janji Tuhan ya. Kalau kita pegang itu, kita bisa mengalahkan pencobaan, masalah, dan godaan-godaan. Dan terakhir, kita bisa memohon kepada Tuhan setiap hari makanan kita. Sebab Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu kebutuhan kita, anak-anaknya. Jadi tidak usah khawatir ya, khususnya keluarga Warlot. Itulah pesan Tuhan tadi. Dan mari kita angkat hosti atau roti perjamuan kudus ini. Firman Tuhan yang saya baca dari Injil Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20. Bunyinya, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sambut firman-Nya tadi, kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu sebagai anak domba Allah di kayu salib di atas bukit Golgota, sehingga kami menerima anugerah hidup yang kekal, keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami terima roti perjamuan kudus ini yang adalah persekutuan dengan tubuh-Mu yang suci,
di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan imannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita terima anggur perjamuan yang adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur dengan memuji Tuhan setelah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar, benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Terlalu besar dan ajaib, besar ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, dan layak
saja yang layak kami puji, kami muliakan, dan kami sembah. Sebab oleh kasih setiamu lah kami memperoleh hidup yang kekal, keselamatan melalui pengorbananmu di atas kayu salib di Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sekarang buat keadaan bangsa kami Indonesia. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga. Berkatilah Bapak Wakil Presiden Maruf Amin sekeluarga. Dan semua pimpinan-pimpinan baik dari kalangan TNI, Polri maupun sipil, anggota-anggota DPR di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai di tingkat-tingkat ketua RT RW. Tuhan, karuniakanlah pemimpin-pemimpin bangsa kami ini dengan roh takut akan Tuhan, hikmat marifat dari Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin kami membawa bangsa kami Indonesia ke jenjang yang lebih baik lagi, pemerintahan yang adil dan bersih, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan bangsa kami, melalui anak-anakmu, baik yang ada di pemerintahan maupun yang ada di non-pemerintahan. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan keadaan bangsa kami, khususnya menurut prediksi dari BMKG bahwa akan terjadi puncak badai El Nino di Indonesia, akan terjadi pada bulan Agustus dan September tahun 2023 ini, yang akan memicu masa kekeringan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan mengasihi bangsa kami dan menjauhkan badai El Nino ini tidak melanda bangsa kami. Dan kami berdoa juga agar sejumlah menteri dan menteri koordinator serta kepala lembaga yang dipanggil rapat oleh Presiden Jokowi bisa menemukan solusi jalan yang terbaik mengantisipasi fenomena badai El Nino ini. Tuhan, kami berdoa juga buat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Mabes Polri, yang menemukan adanya indikasi penggunaan dana hasil peredaran gelap narkoba untuk kontestasi pemilu tahun 2024. Kami berdoa ya Tuhan agar petugas Polri melakukan koordinasi demi melakukan antisipasi dan pencegahan terjadinya penggunaan dana ilegal ini untuk pemilihan umum tahun 2024. Tuhan, kami berdoa juga agar para peserta pemilu tahun 2024 nanti, di bulan Februari 2024 nanti, tidak menghalalkan segala cara untuk menang. Juga partai-partai politik tidak memakai strategi polarisasi atau cara dan narasi kampanye yang dapat merusak keutuhan bangsa kami. Tuhan tolonglah, Tuhanlah yang memilih pemimpin, calon-calon pemimpin bangsa kami yang akan terpilih sebagai presiden, wakil presiden di tahun 2024 nanti. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang bersukacita hari ini dan di minggu yang akan berjalan karena berhari ulang tahun. Untuk itu Bapak, berkatilah dengan panjang umur, terus meningkat, baik itu dalam pekerjaan, karir, bisnis, maupun dalam studi. Dan Tuhan, sempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami ini. Dan yang berbahagia karena bisnis terus maju, meningkat, omsetnya meningkat, dan mendapat promosi-promosi. Tuhan berkati agar terus
Bapak, Ibu, Saudara-saudari tetap setia dan bersyukur selalu kepada Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan ini. Dan kami doakan sekarang Tuhan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sedang dalam permasalahan, yang dalam keadaan sakit apapun, kami lepaskan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, penyakitnya sekarang sembuh. Penyakit apa saja, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bila ada permasalahan, baik itu dalam pekerjaan, dalam karir, dalam bisnis, maupun dalam keluarga, masalah keuangan, masalah pelayanan, kiranya kami mohon Roh Kudus memberikan jalan keluar, memberikan penyelesaian yang terbaik, sehingga kami dapat melihat mujizat-mujizat terjadi, mujizat Tuhan pada permasalahan, cobaan, godaan yang kami hadapi, sehingga kami bisa disebut sebagai lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin bangsa Israel dan rakyat Israel sebagai bangsa pilihan-Mu. Kiranya melalui hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang telah percaya kepadamu Tuhan Yesus, dapat memberitakan Injil, memenangkan pemimpin-pemimpin dan bangsa Israel yang belum percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terlebih kami sebagai bangsa Israel rohani di akhir zaman, pakailah kami Tuhan Yesus untuk memberitakan amanat agung-Mu, sehingga banyak bangsa-bangsa diselamatkan. Banyak lutut-lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhanku, Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga Warlord Ministry. Berkatilah pelayanan-pelayanan Warlord Ministry yang Tuhan sudah rencanakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik pelayanan di bangsa kami Indonesia maupun pelayanan kami Warlord ke segala bangsa. Kami percaya Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kami sanggup melaksanakan amanat agung ini dengan pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus. Jadikan Warlord tetap sehati, sepakat di dalam melaksanakan pelayanan dan kesaksian kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dengan orang tua masing-masing, keluarga masing-masing. Mungkin jauh dari orang tua, Tuhan tetap melindungi, memelihara, dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry ini, kami mau memohon berkat daripada-Mu. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah secara rohani dan jasmani, dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga masing-masing, dan kami juga yang ada di House of Warlord Sentul City mulai siang ini sampai saat Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan, hari Minggu 30 Juli tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.